Ini ada cerita yang sangat menarik berhubungan sama tikus. Nah, ini banyak tikus yang dibunuh ya, jadi bukan cerita yang bagus zaman sekarang, tapi menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting soal mental dan kemampuan kita untuk achieve, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, hanya berhubungan sama apa yang kita percaya, apa yang kita berpikir dalam pikiran kita. Namanya Kurt Richter Rat Experiment. Dan sebelum aku jelasin ceritanya, kenapa aku omongin soal topik ini, karena you setuju nggak bahwa sekarang ini banyak yang lagi susah? Bukan cuma dari segi market ya, Bitcoin lagi turun, properti lagi turun, hampir semua pasar lagi lesu atau turun. Dan itu ada dampak ke industri juga. Anda yang mungkin bekerja di dunia properti misalkan, sekarang lagi sepi nggak di Maret 2025, right? Ini cuma satu contoh di antara banyak industri yang lagi lesu, right? Dan di sini mungkin kita bisa setuju, pasar sekarang di Maret 2025 itu pasar yang rasanya kayak winter. Rasanya kayak bahkan bisa dikatakan kayak resesi, tapi belum diumumkan resesi. Nah, berapa lama winter ini berjalan itu pertanyaan kedua. Tapi saat sekarang rasanya kayak resesi. Dan di waktu yang lagi lesu atau susah, justru I bikin video yang bahasin tikus mati itu untuk kalian bisa merubah hasilnya. Jadi yang lebih positif, jadi yang lebih kaya, yang lebih sukses dan lain-lain. So, oke, ini aku jelasin dulu si Kurt Richter Experiment ini. Ini eksperimen yang dilakukan di tahun 1950-an oleh seorang profesor namanya Kurt Richter. Nah, yang dia lakukan, dia itu ngambil tikus liar dan tikus domestik. Jadi yang dipelihara, right? Masing-masing dia masukin ke air dan ngukur waktunya berapa lama sampai dia mati, drowning, right? Nah, eksperimen yang dia lakukan itu ganti beberapa variabel dan pelajarannya itu sangat-sangat menarik. Walaupun mungkin ada korban tikus. So, aku jelasin dulu eksperimennya. So, yang pertama dia ambil, so ini variabel 1 atau eksperimen pertama. Tikus liar, tikus domestik, masukin ke air. Nah, secara fisika, secara ototnya, secara skillnya dan lain-lain, yang liar harusnya lebih mampu untuk berenang lebih lama, lebih jauh, lebih kuat. Karena udah biasa berenang di tempat liar. Yang domestik karena selalu ditaruh di kontainer atau di karung, right? Gak sekuat kayak yang wild rat, yang liar. Tapi anehnya, yang mati duluan yang liar, bukan yang domestik, right? Yang dipelihara. Kalau gak salah, nah ini aku lupa persisnya, nanti editor bisa cari tampil ya. Kalau gak salah, average-nya itu 10-15 menit, kalau gak salah. Nah, yang liar mati duluan, kenapa? Karena si yang liar pas masuk ke air dalam kondisi stres, oke? Karena diambil paksa dari tempat liar, dihandling, dipegang sama manusia, sesuatu yang dia gak biasa, ditaruh di lingkungan, yaitu air, yang dia gak biasa, panik, stres, gitu loh. Dan karena stres, walaupun secara fisik lebih kuat, malah mati duluan. Banding tikus yang lebih lemah, gak sekuat, tapi lebih santai. Karena udah biasa dipegang sama manusia. Right? Itu pelajaran pertama. Stres kamu akan bikin kamu gak bisa perform secara optimal. Setuju gak? Gak bisa perform di level paling tinggi kamu. Gak bisa kreativitas yang paling wow dan kreatif kamu. Gak bisa perform sekuat sebisanya kamu. Semangatnya gak ada. Energi kamu, pikiran kamu gak bisa optimal karena stres. Itu poin 1. Right? Nah, tapi itu baru eksperimen 1. Nah, dia ganti ke eksperimen kedua yang, nah di sini super menariknya. Dia ngambil tikus, sekali lagi liar, domestik, masukin ke air. Dia tunggu sampai tikusnya udah hampir mau nyerah, hampir mau tenggelam, terus dia selamatin. Nah, yang tunggunya itu mungkin 10 menit, 15 menit ya, seperti yang tadi. So, 10 menit mau tenggelam, mati, diambil, diselamatin. Dikasih waktu untuk istirahat si 2 tikus ini. Right? Dikasih waktu istirahat, sudah agak istirahat, dimasukin lagi ke air yang sama. Nah, yang dulunya rata-rata mati 10-15 menit sekian, ketika diselamatin sekali aja, dimasukin lagi, malah bisa bertahan berenang berjam-jaman, bahkan berharian. Tikus yang tahan paling lama bisa berenang tanpa berhenti 50 sekian jam. Aku lupa persisnya, mungkin 40 jam atau berapa, tapi pokoknya udah berhari-harian. 58 jam kalau nggak salah. Right? Hanya karena ada satu hal yang berubah. Tikusnya
pernah hampir nyerah terus diselamatin, maka dia ada harapan. Kata kuncinya di situ, harapan bahwa asal dia berenang terus, ada harapan bisa selamat. Dan hanya dengan satu kata kunci itu doang, ada harapan, dia bisa unlock kekuatan, tenaga, strength yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Yang pertama cuma bisa 15 menit. Ketika dia diselamatin sekali aja terus dicemplungin lagi ke air yang sama, malah bisa tahan paling lama 50 jam sekian. Hanya karena ada harapan. Nah, disinilah pelajaran kedua. Nah, dalam contoh ini yang agak fatal, yang buruk adalah tetap aja nasibnya mati. Right? Nah, di dunia nyata kita harus pastikan kita kalau berusaha gak sampai mati, gak sampai gak dapat hasil. Ya kan? Nah, itu aku akan jelasin gimana caranya. Tapi pelajarannya dulu. Pelajarannya adalah hanya karena ada harapan bahwa asal aku berusaha terus, asal aku tahan hidup terus, asal aku work terus-terusan, berenang terus-terusan secara simbolis, right? Nantinya ada payoff, ada reward, ada hasil, ada diselamatin, diberikan apa yang saya inginkan. Hanya karena ada satu belief itu, powernya, strength-nya, kekuatannya, kesabarannya, dan lain-lain, semuanya jadi jauh lebih besar daripada yang gak ada harapan. Udah, itu aja. So, stres menghambat, ada harapan mengunlock, membuka energi yang gak ada jadi ada. Jauh lebih besar. Nah, sekarang tinggal satu hal ekstra. Apa itu? Pastikan kamu sudah ada harapan nih, udah bersedia pelajari market, pelajari kapan perlu in out untuk bisa kaya dari market, pelajari bisnis, gimana caranya dongkrakin hasil bisnis kamu supaya bisa jadi jauh lebih kaya. Ini semua hal-hal yang kita fokusin tiap hari dalam komunitas kita, right? Udah bersedia melakukan itu, pastikan ada hasil akhir. Nah, gimana caranya? Satu, cari referensi, right? So, sebelum mulai apa-apa, referensi, baca buku, nonton video, ikut kursus, ambil atau cari coach, pelatih, mentor apa, masuk komunitas, networking, apapun caranya, cari referensi, siapa yang sudah pernah coba apa yang aku rencana mau lakukan, yang sudah dapat hasil yang apa yang aku pingin. Itu namanya cari referensi. Jadi ada peta, ada jalur, ada dana, ada Google Maps, simbolis. Kalau aku nyetir ke arah sini, akan nyampe tujuan saya jadi jauh lebih kaya. Itu reference. Hal kedua yang harus cari adalah sistem feedback, right? Kalau aku sudah berusaha step 1, feedbacknya gimana? Data kembalinya gimana? So, aku udah coba pasang iklan, hasil iklannya gimana? Aku sudah coba taruh uang aku supaya bisa kembang di financial markets, misalkan Bitcoin, hasilnya bagaimana? Cari feedback loop yang kasih kita data balik yang berguna supaya bisa selalu improve, gitu loh, menuju hasil yang kita inginkan. Nah, cari feedback bisa sendirian, tapi terbatas hasilnya. Kenapa kok terbatas? Karena you cuma bisa lihat apa yang you sadar bisa lihat. Maksud aku gimana? Oke? Kalau kamu sekarang, kamu lagi nonton video nih, kamu lihat ke ruang yang kamu berada sekarang. Mungkin kamu lagi di jalan atau di apa. Cari, lihat mana itu barang-barang yang warnanya warna coklat misalkan. Terus kamu liatin sebentar, terus merem matamu, dan sekarang sebutin apa saja yang kamu lihat yang warnanya hijau. Nah, akan susah. Mungkin 1-2 hal gampang, rumput kalau kebetulan lagi di luar, right? Tapi untuk benar-benar telitiin apa saja semuanya yang warna hijau, di saatnya kamu fokusnya ke yang warna coklat, malah susah. Nah, itu yang namanya perspektif terbatas. Dalam bisnis, you mau cari feedback loop, mau bisa cross-check sendiri hasilmu, tapi itu semua karena kamu lagi cari coklat. Sedangkan you butuh yang bisa lihat, yang kamu perlu lihat bukan cuma coklat. Hijau, merah, biru, putih, kuning, semuanya harus dipandangin. Dan itulah gunanya punya advisor, punya banyak staff yang spesialis di dalam perusahaan kamu. Kalau kamu gak ada budget buat punya banyak, buat bisa gaji banyak spesialis, maka carilah coach, advisor, mentor, siapa yang sudah ada hasil yang kamu inginkan, yang bisa kasih panduan, bisa kasih input yang kamunya dulu gak bisa lihat, malah bisa lihat gitu. Nah, itu yang akan bantu supaya sudah bisa handalkan stres, sudah ada harapan, you asal serius komit, ada hasil di belakangnya, sisanya tinggal ada reference, so peta Google Maps, dan ada feedback.
sistem feedback yang aku udah coba ini hasilnya gimana, aku udah coba ini gimana hasilnya, right? Nah itu diulang terus menerus, gak mungkin gak mencapai goal kamu. Nah itulah cerita Kurt Richter Rat Experiment. Banyak tikus yang jadi korban untuk bisa dapat pelajaran itu, tapi itu pelajaran yang menurut saya sangat amat penting, apalagi sekarang di saatnya pasar lagi gak jelas dan perekonomian industri juga banyak yang lagi lesu. Oke? Semoga itu bantu kalian. Dan of course, ini semua ada satu tujuan di belakangnya. Bikin kamu lebih kaya supaya pas waktunya mau sikat banyak aset yang waktunya pas untuk naik harganya, udah ready dengan dana yang sesuai. Nah, untuk kita, itu namanya Bitcoin. Dan itu yang kita akan bahas di dalam komunitas kita. Signalnya kapan, analisa kita seperti apa, dan kapan waktu keluar masuknya. So, semoga itu bantu kalian. See you next time, dan salam sukses.